Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung di awal pekan. Dan seperti biasa selalu awal pekannya mesti ya, sangat seru ya, banyak sekali perkembangan. Anda mau boleh pilih isu apa saja di Indonesia itu semua memang bikin heboh. Tapi tentu kita nggak bisa menyoroti itu. Dan saya sih baru dapat kiriman ini Bung Rocky, ada puisi dari Bung Adi Masardi ini. Salah satunya dia menyebut ini istana iblis gitu. Saya baca apa maksudnya istana iblis? Kata dia ini kata dia penelitian sampai ke zaman Nabi Adam, kata dia begitu. Kenapa waktu Adam diusir dari surga, dan katanya malaikat iblis itu kan juga diusir dari surga. Kata dia mau diusir dari surga tapi minta kompensasi harus dibuatkan surga di dunia. Dan penjelasannya kata surga di dunia itu sebenarnya Indonesia, tapi karena jadi istana iblis ya Indonesia nggak pernah makmur. Ini cara cara apa seniman sastrawan melihat Indonesia itu begitu, Bung Rocky. Iya, banyak satire kritik gitu, tapi ya betul, sangat mungkin orang akhirnya putus asa Ya. membuat analisis. Maka kita pergi aja pada semacam diktum bahwa iblis memang akhirnya memilih berlokasi di Indonesia tuh. Tetapi kita tahu iblis itu kan dia tahu tempat yang paling tepat untuk dia pilih itu. Iblis tuh nggak pernah punya rumah rumah tetap, dia pindah-pindah aja. Hmm. Ngikutin arah koalisi tuh iblisnya tuh pindah-pindah begitu. Oh gitu ya. Oke. Dan yang menarik itu kan hari ini rencananya kan Magdir Ismail itu akan diminta untuk membawa uang 27 miliar ke Kejaksaan Agung. Tapi kabarnya dia nggak akan, belum hari ini, mungkin hari Kamis kata dia. Begitu tadi malam perbincangan dengan saya gitu. Nggak tahu kalau diojok-ojok oleh Kejaksaan Agung, pokoknya harus bawa duit 27 miliar. Tapi ini menarik karena kemudian ada sinyalemen juga dari penggiat anti korupsi dari Jogja, Zainal Arifin Mohtar atau Uceng, yang dia mulai menengarai ini ada arahnya untuk dihilangkan. Ada beberapa nama penting dihilangkan, dan publik juga mencurigai itu kan, Bung Rocky, berkaitan dengan pengembalian uang 27 miliar ini. Apakah ini bagian dari juga itu tadi bagian dari eh, apa iblis tadi yang sedang bermain menghilangkan nama-nama itu gitu. Kelihatannya memang akan ada transaksi dengan iblis karena Hmm. sekali itu dibuka itu uh, popping up seluruh seluruh kejahatan itu keluar tuh. Jadi selalu ada perumpamaan bahwa ada kotak Pandora yang kalau dibuka semua kejahatan keluar tuh. Jadi iblis itu akan beredar sebetulnya. Tapi selalu kita tahu bahwa di dalam mitologi kotak Pandora ada sesuatu yang tinggal di dasar kotak, namanya hope. Only hope remains gitu. Kira-kira harapan masih ada di situ. Jadi memang ada harapan-harapan kecil, misalnya melalui Magdir Ismail, melalui Uceng, Arifin Mohtar, Zainal, melalui ICW. Jadi tetap bangsa ini nggak mungkin melupakan sesuatu yang bersifat uh, bersifat divine, bersifat suci itu, kendati dikelilingi oleh iblis kan. Jadi seharusnya kita mulai melihat bahwa memang ini BTS ini urusannya itu lapis dan akan panjang tuh. Dia akan ikut serta di dalam semua isu politik hari ini. Dan kalau kita lihat ada isu Al Zaitun, masih ada isu CIS segala macam. Itu juga dalam upaya perimbangan isu. Kalau bayangin misalnya kalau semua isu terjadi pada BTS, tuh, wah itu udah itu bisa-bisa panah terakhir itu nyampainya ke istana tuh. Jadi koalisi-koalisi yang sedang berupaya membackup isu ini supaya jangan hilang hanya karena soal JIS. Ada urusan apa rumput hijau dengan BTS misalnya tuh? Ada urusan apa persaingan para para pengguna isu Al Zaitun dengan BTS? Dan kemudian kita bisa pastikan bahwa mestinya kita dahulukan isu BTS ini karena di situ terletak hubungan antara kekuasaan dan nepotisme itu. Dan kita mulai menduga bahwa nepotismenya kencang sekali kalau begitu. Bukan sekedar nepotisme di antara partai politik yang saling membagi kepentingan, tapi juga berujung pada dugaan bahwa pasti ada sesuatu yang lebih parah di balik nepotisme yang seringkali kita sebut, yaitu kepentingan, sangat mungkin kepentingan istana tuh. Dan bau-bau itu yang mulai kita lihat sekarang tuh, upaya jaksa untuk menunda-nunda, untuk melokalisir kasus ini sekedar soal Nasdem dan Joni Plate. Tetapi bocoran-bocoran kan makin terbuka tuh. Ada aja orang yang lempar isu, walaupun dia baru bikin analisis ke dalam Twitter atau TikTok, lalu orang merasa kok ini semacam deep throat ya. Ada pembisik sebetulnya dari luar yang tahu masalah ini. Dan kita mesti duga juga pasti di partai-partai yang sudah disebut namanya itu, Golkar, Nasdem, dan PDIP, pasti bisik-bisik dan kasak kusuk udah mulai terjadi tuh.
Gimana kalau kena ke gue? Bagaimana kalau merembet kemana-mana? Jadi itu intinya tuh. Dan kita melihat orkestrasi ini mau diakhiri dengan cara apa itu. Kita duga bahwa ini akan memberantakkan bangsa. Jadi makanya pun sekarang muncul istilah BTS itu rupanya singkatan, singkatannya adalah bancakan terstruktur dan sistematis. Itu yang membuat begitu. Iya itu memang itu intinya di situ tuh. Jadi memang ada semacam nasib bangsa ini untuk hidup di dalam kecemasan terus-menerus. Dulu kecemasan soal Harun Masiku udah seolah-olah udah nggak bisa ditangkap, lalu ada beredar isu oke kami akan kerahkan lagi tenaga untuk menangkap Harun Masiku tuh. Lalu PDIP mulai gelisah karena dukungan pada Ganjar makin lama makin surut sehingga mesti ada semacam ancaman dari sekjen bahwa harus ada tegak lurus dengan perintah partai. Padahal sebetulnya masalahnya itu bukan relawan, di dalam PDIP sendiri ada keretakan kan itu dasarnya tuh. Dan itu semua ini yang berhubungan dengan isu BTS. Bagaimana kalau isu BTS itu menerpa akhirnya layar terakhir dari PDIP yaitu suaminya Puan Maharani. Kan itu arah ke situ anginnya kan, badainya lagi mengarah ke situ tuh. Nah tukar tambah pasti berlangsung, maka mulai terjadi tipu menipu atau hapus menghapus nama tuh. Jadi kita mau lihat ini sebagai orkestrasi yang paling buruk menjelang pemilu dan Pak Jokowi pasti akan masuk dalam pusaran badai ini. Ya. Dan kan sebenarnya kan di antara mereka ini sebenarnya selama ini kan saling melindungi, begitu ya, Bung Rocky. Seperti pepatah Allah bunyi pepatah bahwa sesama biskota dilarang saling mendahului. Tetapi kan sekarang ini ada yang dikorbankan. Dalam hal ini kan Nasdem yang sudah jadi korban. Dan saya kira pasti Nasdem tidak akan tinggal diam. Dan saya kira, dan publik juga mendorong semacam itu. Udah tanggunglah orang udah mau apa lagi yang dipertahankan, apa sih yang nggak dibuka lagi oleh Nasdem gitu. Ya Nasdem akhirnya menunggu poin dari masyarakat sipil sebetulnya. Tapi justru masyarakat sipil menunggu kenekatan Nasdem kan. Kan jangan Nasdem nunggu-nunggu LSM atau jurnalis buka kasus. Nasdem mesti ambil isu itu. Kalau nggak Nasdem kita anggap juga Nasdem ini kok pengecut ya. Minta bantuan terus dari masyarakat sipil. Jadi sebetulnya hal yang sederhana. Bisa aja Nasdem, oke kami tahu kami ditersangkakan, tetapi supaya fair, ini loh data-data yang kami punya kan. Kan Nasdem sebagai partai yang pernah ada di dalam pemerintahan Jokowi dan sekarang masih sepertiga kaki di situ, punya hak untuk membela diri itu. Nah kalau dia bela dirinya tanggung-tanggung, masyarakat sipil anggap oh kalau begitu lebih jauh dari soal Joni Plate dong yang kasus BTS ini menyangkut beberapa pejabat Nasdem kalau begitu. Jadi sebaiknya itu dikelirkan supaya kita ngerti bahwa ini adalah tukar tambah politik. Biarin aja kita tahu ini tukar tambah politik. Atau nggak mungkin kita berharap bahwa ini diselesaikan secara legal formil aja. Ini pasti akan ada negosiasi-negosiasi. Nah itu yang terjadi sekarang dan lama-lama peta sama seperti peta Pak Sambo dulu itu nanti ada peta alternatif tuh. Kemana sih arah panahnya tuh? Ke siapa sebetulnya tuh? Ujungnya yang masih big question mark apa? Yang sebenarnya orang udah tahu karena udah terlihat polanya. Iya iya. Dan kita ingatkan kalau kemudian saling sandra gitu dan saling tawar menawar itu kan kita kemarin melihat Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian dari Nasdem itu sudah dipanggil oleh KPK gitu. Nah kita tidak tahu sampai sejauh mana kasus ini kok kita kelihatannya nggak berlanjut gitu. Apakah bagian dari proses tawar menawar? Oke berhenti saja di situ. Jadi oke nggak apa-apa. Joni Plate dikorbankan kan bisa jadi seperti itu kesimpulan kita nantinya ya, Bung Rocky. Ya tapi itu nggak mungkin diteruskan tuh karena kekacauan udah terjadi. Keadaan buram itu udah makin terasa tuh. Di mana-mana mulai ada semacam mini people power tuh. Protes terhadap eksploitasi lingkungan hidup itu di Kalimantan itu ada keresahan di Banyuwangi. Kalimantan Tengah kemarin tuh yang ribut tuh, Bung Rocky ya, sampai masyarakat menyerbu kantor-kantor dibakar, apa udah dirusak, Ya. mobil polisi dirusak itu di Kalimantan Tengah. Jadi memang ada uap panas yang lagi muncul di masyarakat tuh. Dan kita tahu bahwa kalau kita gagal untuk mengeksplor dengan masuk akal kasus BTS ini, dia akan jadi bara yang disapu oleh awan panas nanti itu. Nah kita mau perlihatkan sebetulnya supaya jaksa itu udah bertobat lah itu. Kira-kira begitu kan poinnya itu. Demikian juga KPK, lakukan aja fungsi yang clear supaya akan diingat ada kasus yang memang bisa dibuka oleh Firly pada akhirnya tuh. Dan demikian juga partai-partai yang berupaya untuk menahan arus perubahan itu nggak ada gunanya tuh. Karena ini bukan lagi soal transaksi antar partai atau saling menutupi kasus. Ini udah keresahan publik yang meluas karena ekonomi yang sulit. Kan itu intinya kan. Kalau saya pergi ke daerah-daerah tuh mahasiswa tuh bahkan
merasa bahwa kok dulu masih bisa makan 3 kali sehari, sekarang 1 hari sekali aja udah nggak bisa karena mesti nyimpan apa namanya tabungan kecil karena ada keresahan dugaan kiri kanan. Jadi isu tentang kerusakan ekonomi itu udah nyampe ke rakyat bawah dan mereka menganggap bahwa apa yang mesti dilakukan selain misalnya pemilu yang nggak pasti itu. Lalu orang mulai berpikir tentang people power, kan itu dasarnya kan. Tapi negara kemudian menganggap itu makar. Bukan, itu protes dari rakyat. People power artinya kedaulatan rakyat. People, rakyat, power artinya daulat. Nah, kesempatan-kesempatan ini pasti dibaca dengan baik oleh PDIP, oleh Nasdem, oleh Gerindra yang memang punya kepentingan untuk menghasilkan pemimpin dari versi mereka masing-masing. Tapi buat masyarakat sipil nggak ada gunanya kalau semua kandidat dari 3 partai yang berbeda tidak mau membuka problem yang ada di depan mata mereka sambil menunggu mungkin ini partai-partai nunggu ada pom bensin dibakar, menunggu ada apa namanya toko serba ada yang dirampok, kan bukan itu yang kita inginkan. Tetapi itu nggak mungkin juga dihindari. Jadi isu BTS ini akan jadi pertaruhan sebetulnya, mau people power atau mau diselesaikan secara legal, itu aja dasarnya. Kita hanya membayangkan faktor-faktor sosiologis yang berbahaya hari-hari ini. Ya, ya, agak beda ya seperti kasus Harun Masiku yang Anda sebut tadi ya. Dan memang kelihatannya makin lucu-lucu penjelasannya gitu. Saya membaca misalnya penjelasan dari PLT Deputi Penindakan KPK gitu yang dia menyatakan bahwa kita dapat laporan bahwa Harun Masiku itu ada di sebuah masjid di negeri tetangga. Oh, nggak lama kemudian di gereja. Ini yang benar aja, masa dari masjid ke gereja ini orang mau. Dan ternyata ketika kita kirim orang di sana, kita kerjasama dengan tugas tempat, kita nggak temukan begitu. Ya masa nyarinya dari masjid ke gereja, ini dari situ aja infonya udah nggak jelas kan begitu. Dan kita kemudian curiga ini beneran nggak infonya atau sengaja untuk menunjukkan bahwa mereka tetap kerja. Gitu. Ya itu cara membuat informasi kan bikin orang menganggap ini main-main, ini kok KPK itu main-main terus ya, dan nggak ngerti bahwa rakyat itu hati nuraninya itu tahu bahwa ada permainan di dalam soal Harun Masiku itu. Semua orang bahkan kata-kata Harun Masiku itu, lo kayak Harun Masiku tuh tiba-tiba ada di gereja, tiba-tiba ada di masjid, itu bisa jadi olok-olok juga dan bisa berbahaya dan menimbulkan semacam sentimen. Karena dianggap itu kok tempat-tempat ibadah itu jadi tempat persembunyian tuh. Ya kalau udah ada indikasi itu kan dipantau aja semua rumah ibadah kalau begitu kan. Jadi poin kita selalu adalah bikin kesungguhan tuh supaya kenekatan-kenekatan yang mungkin terjadi beberapa hari ke depan itu bisa dicegah, bisa dikendalikan. Kita melihat dengan sangat jelas bahwa ada kondisi yang memungkinkan terjadinya ledakan sosial dalam minggu-minggu ke depan. Ya, dan kita melihat apa yang terjadi dalam kasus, kalau kita kembali ke BTS tadi itu mengingatkan kita pada ada no perfect crime gitu ya. Jadi nggak ada kejahatan yang sempurna gitu ya. Karena ini memang mulanya kan dimaksudkan untuk kejahatan hanya melokalisasi, hanya menjadikan Nasdem sebagai korban saja dalam hal ini mau dikorbankan. Tapi ternyata skenario-nya nggak utuh begitu, hanya dilihat Nasdem saja. Begitu nggak dibuka ternyata skenario lengkapnya itu kemana-mana. Dan itulah yang kemudian sekarang saya kira beban berat itu di Kejaksaan Agung. Orang seperti Magdir Ismail dan kliennya pasti enak-enak saja. Ya memang gua punya duit ini kembaliin, silakan aja Kejaksaan Agung buktikan duitnya siapa. Dan saya tahu kok siapa yang mengembalikan, kan begitu. Ya itu kan ada dua dimensi dalam soal BTS. Ada upaya menutupi kasus itu, tapi pada saat yang sama ada upaya untuk mengkaitkan kasus itu dengan kekuasaan yang paling tinggi di sekitar presiden. Kan itu dasarnya tuh. Nah, kalau kita ambil bagian yang kedua tadi, orang ini soal kasus ini sebetulnya dekat sekali dengan isu presiden yang cawe-cawe. Kita mau melihat presiden mau bilang apa kalau pada akhirnya orang mulai mengarahkan itu pada upaya presiden untuk sebetulnya menabung kejahatan. Ini kan kejahatan yang ditabung tapi mau ditukar tambah. Tukar tambah dengan apa? Dengan posisi-posisi strategis di tiga kandidat presiden ini. Kan kita mulai melihat bagaimana presiden berupaya untuk nanam orang di Prabowo, nanam orang di Ganjar, nanam orang, bahkan mungkin mau nanam orang di tempatnya Anies tuh. Dan itu menunjukkan bahwa kesempatan membuka kasus ini akan tertutup lagi oleh cawe-cawe presiden tuh. Dan sebaliknya, rakyat melihat bahwa semakin ditutupi, semakin arah panah itu ke arah istana. Ini intinya cuma begitu. Nah, di situ kita ingin ada kejelasan dari Nasdem sebagai pihak yang paling berkepentingan kan Nasdem. Jadi Nasdem jangan siksa-siksa aja.
Apa namanya, main pinggir, tiba-tiba soal-soal mangkrak Jokowi itu mulai dibongkar lagi tuh. Apa namanya tuh, proyek-proyek Jokowi secara rutin dibongkar oleh Nasdem. Iya, tapi orang nangkap itu kalau itu sinyal tukar tambah apa? Ya, ya, ya. Dan yang lebih luar biasa itu kan yang selalu kita sebut bahwa the power of social media ya, yang itu nggak bisa dicegah itu. Karena kalau kita baca di media sosial itu, kalau kita yang bukan baca ya, kita ikuti di media sosial, panahnya itu jelas ditujukan pada istana. Karena kalau kasus Dito gitu misalnya menyebut ini kan dia punya hubungan dekat dengan Kaisang kan begitu. Saya coba-coba apa sih maksudnya kok media sosial rame banget gitu. Oh, rupanya Dito itu dia ini satu partner dari Raffi di Rans itu ya, Rans Corporation itu ya punya perusahaan, dan Kaisang itu menjadi komisaris di situ. Ini netizen yang menyebutkan itu. Kalau kita dari sisi media tentu kita nggak bisa langsung menyebutkan itu tanpa kita punya fakta-fakta yang kuat ya, Bung Rocky. Ya, tapi tetap kecurigaan citizen jurnalis itu masuk akal. Kenapa? Karena kita hidup di dalam era nepotisme tuh. Jadi semua kaitan itu mungkin aja terjadi tuh. Walaupun secara faktual belum bisa kita verifikasi, tetapi bayangan publik itu menganggap bahwa istana itu Kaisang ada saham di sini, ada saham di situ tuh, tiba-tiba kekayaannya naik berlipat ganda. Lalu hipotesisnya apa? Apakah ini money laundering? Apakah ini warisan? Apakah ini saham kosong segala macam? Kan itu yang terjadi sebetulnya. Jadi ada hak masyarakat sipil untuk mengarahkan panah itu ke istana itu. Dan seringkali panah itu memang efektif sebetulnya. Nah, kita tunggu aja tuh seberapa jauh istana bisa menghindar dari tuduhan-tuduhan atau hipotesis awal dari netizen. Ya, dan sekali lagi Kejaksaan Agung yang sekarang saya kira jadi fokus perhatian publik, dan kita tahu kok mestinya, dan bukan hanya kita tahu, mestinya Kejaksaan Agung sadar bahwa persepsi publik tentang Kejaksaan Agung itu masih sangat rendah. Jangan ditambah lagi dengan permainan-permainan melokalisasi kasus ini gitu. Buka saja semuanya. Kan sebenarnya apalagi bahkan kalau ada permainan di Kejaksaan Agung, karena ada dua klaster nih ya Bung Rocky ya. Klaster yang menerima proyek itu sendiri, duit dari BTS itu, dan kedua klaster untuk menutupi kasusnya, 243 miliar itu, dan ini diduga kuat juga melibatkan orang di dalam Kejaksaan Agung kan. Iya, jadi pasti begitu tuh. Pasti maksud kita secara hipotetis begitu. Atau kalau pakai istilah ilmiah, inference untuk best explanation. Jadi eksplanasi paling baik adalah itu untuk menutupi, maka yang harus disumpel adalah mulut-mulut penegak hukum. Kan itu intinya tuh. Jadi memang masuk akal kalau legal reasoning itu, penalaran hukum itu mengarah pada kejaksaan, bahkan mengarah pada anak-anak presiden. Kan ini kompleksitas ini kan mudah kita baca karena dari awal kaitan-kaitan bisnis dan politik di sekitar istana itu kan agak sumir itu, yang sering dibongkar oleh Rizal Ramli, Faisal Basri, Said Didu, yang menunjukkan bahwa di situ sebetulnya ada penyelundupan uang atau penyelundupan proyek di situ. Kalau kita tanya apakah orang semacam Sri Mulyani tahu, pasti dia tahu tuh, karena ini kan isu yang ada di depan dia terus kan. PPATK pasti tahu. Tapi kita mau tunggu nih orang-orang ini, Sri Mulyani, PPATK betul-betul menunjukkan sikap etisnya tuh untuk mencegah bangsa ini jadi rusak. Ya. Ya kalau 27 miliar mungkin masih bisa dibawa cash gitu. Kalau jumlahnya lebih gede udah sampai triliun, dan saya kira udah nggak mungkin lagi dalam bentuk cash. Mesti lagi transaksi itu, dan saya percaya bahwa PPATK pasti juga tahu, tapi mereka ini tentu saja nggak berani lah sekarang ini untuk bicara semacam itu. Ya, itu intinya tuh. Jadi pembusukan itu memang lengkap tuh. Mereka yang harusnya mengawasi takut juga tuh. Mereka yang harusnya kasih arah bisa berbalik arah, kan itu intinya. Jadi itu intinya mengapa Adi Masardi menganggap bahwa iblis sedang beroperasi. Oke. Kalau iblis ini mesti mainannya ini mesti ulama atau para pemuka-pemuka agama urusannya. Diruqyah dulu bangsa ini. Baru kalau cara kita meruqyahnya dengan mengenolkan semuanya. Nah, ini ruqyah akal sehatnya 0%. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes.